Baik, selanjutnya fase upgrade. Ya, fase upgrade. Jadi upgrade itu adalah bagian dari siklus aplikasi ya. Setiap aplikasi atau software termasuk ERP pasti ada upgrade ya. Karena versi tertentu dari aplikasi itu berlangsung dalam waktu atau siklus yang terbatas ya. Kemudian vendor mengeluarkan aplikasi versi yang baru ya, sehingga versi yang lama perlu di-upgrade. Walaupun upgrade ini juga ada pro dan kontra ya. Kontranya di sini ya, upgrade membutuhkan biaya ya. Kemudian upgrade juga bisa mengganggu proses bisnis ya, proyek sudah berjalan dengan stabil ya, karena ada upgrade, ada pembaruan, bisa jadi terganggu. Kemudian bisa jadi upgrade yang baru juga belum stabil ya, masih ada bug misalnya ya. Sudah di-upgrade, berjalan ternyata ada masalah ya. Kemudian produktivitas sementara bisa menurun ya, karena upgrade ini. Nah ini kontranya melakukan upgrade ya. Tapi pro-nya apa ya? Pro-nya misalnya reduce maintenance cost ya, jadi bisa mengurangi biaya pemeliharaan software ya. Kemudian ada fungsionalitas baru yang itu bisa jadi bermanfaat untuk meningkatkan produktivitas perusahaan. Kemudian better compliance ya, sesuai ada lebih baik ya comply-nya. Kemudian better platform ya, platformnya lebih baik ya. Ya better platform itu bisa jadi situ jadi security-nya juga lebih baik ya, lebih cepat ya. Itu. Nah, berikutnya adalah tipe-tipe upgrade, ada dua ya, technical upgrade. Yang pertama ya. Technical upgrade ini hanya terkait lingkungan teknik dari aplikasi, misalnya platform, database, ya, sistem operasi, kernel, ya, patch, ya, yang di-upgrade. Ya, misalnya database-nya ditingkatkan versinya, ya, kemudian atau operating sistemnya ditingkatkan versinya. Nah, di technical upgrade ini tidak ada penambahan fungsional, ya. Nah, sehingga secara fungsional masih berjalan ya di versi sebelumnya ya. Jadi ini lebih kepada teknikalnya ya. Jadi tadi platformnya, operating systemnya, database-nya, bukan di fungsional aplikasi. Nah, baru berikutnya ada fungsional upgrade ya. Kalau di sini ya fungsionalitas aplikasi ditingkatkan ya. Karena ada versi yang baru atau modul yang baru. Contoh misalnya ada upgrade ya dari SAP versi misalnya ECC6 ya atau ECC5 ya. ECC itu adalah Enterprise Core Component. Jadi misalnya dari ECC5 ke ECC6 ya, atau dari R3 ya di upgrade ke ECC6 ya. Nah di sini juga ada penambahan modul baru. Nah ini adalah tadi ya perbedaan technical upgrade dan functional upgrade. Ini dua ini bisa berjalan sekaligus ya atau masing-masing ya atau terpisah. Untuk technical upgrade ya, ini durasinya 1-5 bulan di sini ya. Kemudian return on investment-nya juga kecil ya, jadi artinya tidak memberikan benefit besar bagi bisnis ya. Karena hanya upgrade sistem saja. Kemudian ini terutama terkait maintenance aplikasi ya, untuk meningkatkan kinerja dari aplikasi. Dan ini lebih cepat ya dibandingkan functional upgrade. Nah, untuk functional upgrade ya, ini durasinya bisa berlangsung lebih lama, bisa memiliki return on investment yang bagus. Jadi karena ada fungsi-fungsi baru dan modul-modul baru, ini bisa meningkatkan efektivitas atau produktivitas dari bisnis ya. Yang diharapkan nanti juga akan meningkatkan keuntungan ataupun misalnya pengaruh atau benefit bagi bisnisnya. Ini ada fungsi baru atau modul baru ya. Ini termasuk biasanya technical upgrade ya di sini. Kalau untuk functional upgrade. Baik, berikutnya kita masuk di level-level support ya. Jadi yang ada level 1 ya, level 1 support, level 1 support, first level helpdesk ya di sini. Kemudian level 2 support ya, in-depth analysis and situation and solution. Kemudian level 3 support ya, expert advice and vendor contact. Ini adalah penjelasan dari masing-masing level tadi. Jadi ketika end user ya mengalami masalah ya,
maka menghubungi key user ya. Key user ini bertugas untuk mengelola masalah dari end user ya. Kemudian menjawab misalnya terkait how to question, misalnya ini bagaimana sih untuk posting good receipt ya. Ini bagaimana sih untuk login ya. Nah, ini key user ya. Nah, dari key user ya akan kemudian nanti ketika ini membutuhkan helpdesk ya, membutuhkan helpdesk, maka akan menghubungi first level support ya, atau user helpdesk ya. Nah, first level support ini akan mengelompokkan atau mengkategorisasi permasalahan tadi, apakah sifatnya itu teknikal atau sifatnya itu fungsional ya. Nah, kemudian kalau teknikal nanti akan masuk di technical application support second level ya. Kalau fungsional ini masuk di functional application support. Di sini adalah basis ya biasanya atau admin. Ini untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan teknis ya. Misalnya kok sistem menjadi lambat ya, kok saya jadi tidak bisa login ya. Kemudian sistem tidak bisa diakses ya. Atau yang sifatnya fungsional ya. Kok ini good receipt-nya tidak bisa diposting sebagaimana biasanya, kok PO-nya kok tidak bisa dibuat ya, kok PO-nya ada error ya. Misalnya seperti ini fungsional application support. Nah, kalau di level 2 tidak bisa diselesaikan ya, maka menghubungi vendor support atau third level support ya. Nah, biasanya terkait misalnya dengan bug yang ada di aplikasi. Membutuhkan konsultasi kepada ahlinya ya. Jadi permasalahan-permasalahan yang tidak bisa di-solve oleh first level support dan second level support. Seperti itu. Ini untuk level support ya. Nah, berikutnya service level and SLA ya. Service contract ya. Nah, service contract ini adalah perjanjian layanan ya dengan bisnis partner untuk menjalankan aplikasi ya. Misalnya kontrak terkait bagaimana maintenance dari server ya. Atau terkait misalnya maintenance dari aplikasi. Nah, bagian dari kontrak ini ada SLA ya, jadi Service Level Agreement ya, seperti agreement. Jadi kalau ada masalah misalnya berapa lama permasalahan tersebut bisa di-handle ya oleh bisnis partner ya, respon time-nya ya. Kemudian availability-nya ketika ada downtime ya, berapa maksimal waktu downtime-nya atau maksimal berapa ditargetkan misalnya SLA-nya itu dalam setahun ada 99,99% misalnya ya. Sistem itu nanti bisa diakses. Itu berarti kurang lebih SLA-nya sekitar 15 menit. Sistem itu boleh down. Itu contoh dari service level agreement ya. Dan sudah itu dilaporkan dalam bentuk service level reporting ya. Secara rutin dilaporkan sejauh mana pencapaian dari SLA ini. Nah, baik. Yang terakhir kita membahas tentang service desk ya. Service desk ini. Nah, ini adalah bagian untuk melakukan application support ya. Jadi service desk ini memberikan satu single point ya, kontak ya kalau misalnya ada masalah ya terkait aplikasi. Ya. Kemudian kalau misalnya ada masalah tadi, ini service desk ini juga berfungsi untuk mengembalikan yang ke dalam kondisi normal ya, sesuai dengan SLA ya, service level agreement, dan juga prioritas dari bisnis. Nah, fungsi dari service desk ini ya untuk mengelola isu atau masalah ya. Di sini knowledge management, kemudian regular support ya, change management, kemudian melaporkan service level ya, dan juga pencapaian KPI kepada manajemen ya. Nah, ini adalah bagian dari service desk function ya dalam application support. Baik, itu mungkin terkait application support ya. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan atau ditambahkan ya. Terima kasih.